Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shdih sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa Mutiara Hati dimanapun berada. Pada momentum kali ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita sekaligus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat, sempat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, tidak ada satu orang pun yang dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalau kalian ingin menghitung nikmatku, niscaya kalian tidak akan mampu. Dalam mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, baik ketika mendapatkan nikmat maupun ketika tertimpa musibah. Karena perlu kita sadari bahwasanya nikmat yang Allah yang anugerahkan kepada kita lebih besar dan lebih banyak daripada ujian dan cobaan yang kita hadapi. Dengan bersyukur dalam kondisi apapun, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmat darinya terus mengalir dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalau kalian mensyukuri nikmatku, niscaya pasti akan aku tambah. Dan jika kalau kalian kufur, sesungguhnya nikmatku sangatlah pedih. Pemirsa Mutiara Hati dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang tema tanda-tanda kehidupan yang baik atau tanda-tanda kehidupan yang bahagia. Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap sholat, kita selalu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menggapai kehidupan yang baik? Bagaimana cara kita menggapai kehidupan yang bahagia? Tentu semua pasti akan menjawab sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, dalam surah An-Nahl, man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan, barang siapa yang mengerjakan sebuah kebijakan, dan dari golongan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyiba, pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang bahagia. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan kami balas atas perbuatan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Itu yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi kehidupan yang baik, definisi kehidupan yang bahagia, benar kalau di akhirat, yaitu adalah menggapai surganya. Surga merupakan indikator kehidupan di akhirat, dan ini khusus karena hanya bisa didapatkan kelak di akhirat. Karena tidak ada satupun yang dapat merasakan namanya surga, kecuali orang-orang yang telah dijamin untuk masuk surga. Lantas calon penghuni surga juga memiliki tanda-tanda khusus untuk menjadi penghuni surga. Itu definisi kebahagiaan di akhirat. Kemudian kebahagiaan di dunia, ulama telah menjelaskan bahwasanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia adalah kehidupan yang tak kenal dengan namanya kesengsaraan. Kehidupan yang penuh dengan rela,
kehidupan yang dipenuhi dengan rasa lega, kehidupan yang penuhi dengan rasa sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, dan kehidupan yang dipenuhi dengan rasa syukur atas nikmat Allah anugerahkan kepadanya. Dalam ayat tersebut, dalam surah An-Nahl, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, Imam Qurtubi, salah satu ulama tafsir yang sangat terkenal, yang dimana kitab-kitabnya menjadi rujukan para ulama-ulama. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya, menjelaskan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu seperti apa? Apa tanda-tanda kehidupan yang baik? Apa tanda-tanda kehidupan yang bahagia? Di antara zakara Qurtubi fil ma'nal hayatan thayyibah, Imam Qurtubi menjelaskan tanda-tanda kehidupan yang baik adalah ada 4. Di antaranya adalah yang pertama, rizkun halalan. Memperoleh rizki yang halal. Rizki yang halal merupakan syarat utama meraih kehidupan yang baik. Merupakan syarat utama untuk menggapai kehidupan yang bahagia. Karena rizki yang halal, kebaikan identik dengan ketaatan. Dan ketaatan, semua atau kebaikan itu condong kepada ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menentukan suatu itu hal yang baik maupun tidak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang menganggap setiap hal yang melanggar hukumnya adalah sebuah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan suatu perbuatan keburukan. Yang dimana keburukan adalah lawan kata dari kebaikan. Sedangkan memperoleh rezeki yang halal itu tergantung bagaimana cara untuk mendapatkannya. Apabila rezeki yang halal diperoleh dengan cara yang melanggar hukum Allah, lantas rezeki tersebut dinamakan rezeki yang halal. Sudah jelas bahwa itu adalah bukan hal yang kebaikan. Akan tetapi berbeda jika rezeki yang halal diperoleh dengan cara yang halal, pasti akan membawa kepada kehidupan yang baik, membawa kepada kehidupan yang bahagia. Karena perlu kita ketahui, banyak faedah yang dapat kita dapat dari menggapai rezeki yang halal. Di antaranya adalah dengan rezeki yang halal, semua urusan menjadi mudah. Dengan rezeki yang halal, kehidupan menjadi mudah. Dengan rezeki yang halal, dapat membuat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan rezeki yang halal, dapat menjadikan putra-putri soleh dan soleha. Dengan rezeki yang halal dapat membuat jasad kita, jiwa kita semangat untuk beribadah. Dengan rezeki yang halal, ini yang terpenting, dapat mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka dari itu, rezeki yang halal pertanda seseorang hidup bahagia dan kehidupannya dengan baik. Merupakan mendapatkan kehidupan yang baik. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang hidup serba pas-pasan, membesarkan putra-putri dengan serba kekurangan. Akan tetapi dengan rezeki yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat mengarungi kehidupan ini. Jika kita pikir-pikir, jika kita hitung-hitung dengan matematika milik manusia tidak akan cukup. Untuk membesarkan anak-anaknya tidak akan cukup. Akan tetapi berbeda jika kita sangkut pautkan dengan matematika milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak mungkin seseorang yang gajinya 1 juta dan bahkan kurang dari 1 juta dapat membesarkan putra-putri mereka, dan bahkan tidak hanya membesarkan dan putra-putrinya menjadi anak yang dibanggakan. Ini pertanda yang pertama bahwasanya rezeki yang halal pertanda seseorang hidup bahagia dan hidupnya tidak susah. Ma'asyiral hadirin dan hadirat, pemirsa Mutiara Hati maupun dimanapun berada. Kemudian tanda yang kedua dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya adalah al-qanaah. Al-qanaah, mendapatkan rasa qanaah. Qanaah merupakan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerima dengan lapang dada. Karena harus yakin bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya itulah yang terbaik untuknya.
Karena dia harus yakin, baik itu sedikit maupun banyak, harus yakin bahwasanya pemberian itu adalah yang terbaik untuknya. Dan harus konsisten dan fokus, hatinya harus fokus bahwasanya fokus kepada zat pemberi, bukan kepada hal yang diberikan. Itu qanaah. Dan sifat qanaah tersebut jika kita wujudkan dalam kehidupan kita, kita pasti akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kehidupan yang bahagia. Kenapa? Karena sebab seseorang yang tidak memiliki sifat qanaah, yang tidak memiliki ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun uangnya, ia akan selalu merasa kurang, ia akan selalu merasa rakus, dan bahkan hidupnya tidak bahagia. Karena sebagaimana syair mengatakan bahwasanya orang yang tidak memiliki sifat qanaah, bahkan dunia dan seisinya itu tidak akan cukup. Dan bahkan wa idza qana'ta fa ba'du syai'in kafi. Dan bahkan kalau kita memiliki sifat qanaah, segala sesuatu yang kecil itu akan terasa cukup. Segala sesuatu yang sedikit itu akan terasa cukup. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Sungguh beruntung orang yang sejak lahir dalam keadaan Islam. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, waruzika kafafa, kemudian diberi rezeki yang cukup, wa kana Allahu bima ata, kemudian Allah berikan sifat qanaah kepadanya, sifat ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita bisa berqanaah. Rasulullah SAW menjelaskan lagi tentang bagaimana cara kita menggapai qanaah dalam sebuah hadis. Unzuru ila ma asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Perhatikan. Unzuru, Rasulullah SAW bersabda, lihat apa-apa yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan sekali-sekali untuk memandang apa yang ada di atas kalian. Wa huwa ajdar, dan itu sangat efektif, an la tajdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, orang yang memiliki mobil harus bersyukur dengan mobilnya. Karena apa? Karena masih banyak orang yang menggunakan sepeda motor dan tak mampu untuk membeli mobil. Begitupun ketika orang yang mempunyai motor harus bersyukur dengan motornya. Karena masih banyak orang yang menggunakan sepeda dan tak mampu untuk membeli motor. Begitupun orang yang bersepeda harus bersyukur dengan sepedanya. Karena masih banyak orang yang berjalan kaki dan tak mampu untuk membeli sepeda. Begitupun dengan orang yang berjalan kaki harus bersyukur karena masih banyak orang yang sakit dan tak mampu untuk berjalan. Hadirin dan hadirat yang insyaallah pemirsa Mutiara Hati maupun ayah dimanapun berada, kita akan jeda sejenak, insyaallah kita akan lanjutkan.
Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Pemirsa Mutiara Hati dimanapun Anda berada, kita akan membahas kembali yang sebelumnya adalah yang pertama rizkun halalan, bahwa tanda-tanda orang menggapai kehidupan yang baik, tanda-tanda orang menggapai kehidupan yang bahagia adalah memperoleh rezeki yang halal. Kita telah jelaskan yang tadi. Kemudian yang kedua, al-qanaah, ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, menerima dengan lapang dada atas pemberian Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda yang kedua seorang kehidupannya bahagia dan kehidupannya baik. Qanaah pertanda orang yang memiliki sifat qanaah, pertanda bahwasanya hidupnya bahagia dan tidak susah. Kemudian tanda yang ketiga yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya adalah taufiquhu illa ta'at, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kebajikan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan niat berbuat baik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongan ini sangat dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan. Karena semua manusia mungkin bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Akan tetapi tidak semua perbuatan keinginan mereka itu baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pertolongan Allah Subhanahu wa taala biasa dibarengi dengan hidayah, dengan petunjuk. Prosesnya atau contohnya, seseorang yang ingin melaksanakan suatu kebaikan dengan niat melaksanakan kebaikan berdasarkan dengan agama yang benar, insya Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan keinginannya tersebut. Maka dari itu otomatis bahwasanya taufik, pertolongan dan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak otomatis diberikan kepada siapapun. Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya tersebut, akan memberikan hidayahnya tersebut kepada hambanya yang mempunyai niat tulus untuk melaksanakan perbuatan baik dan betul-betul meninggalkan segala larangan-larangannya maupun maksiatan dengan semaksimal mungkin. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Imam Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong orang yang beramal soleh sesuai dengan apa yang ia ridhoi dan cintai, sepertinya orang yang berjuang di jalan Allah. Menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, in tansurullah yansurkum. Jika kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian, wa yuthabbitu aqdamakum, dan menegakkan kedudukan kalian. Menolong agama Allah yaitu sama dengan orang yang dijelaskan oleh Imam Tabari tadi, bahwasanya Allah selalu orang beramal soleh seperti halnya orang yang berjuang di jalan Allah.
Siapa orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Kedua, orang-orang yang mengajar di lembaga keilmuan. Ketiga, orang-orang yang makmurkan lembaga keilmuan. Kemudian orang-orang yang hatinya terpaut untuk ke masjid. Orang-orang yang bantu dan memakmurkan masjid. Maka mereka lah yang termasuk golongan yang berjuang di jalan Allah, yang membantu agama Allah, dan kehidupannya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Kehidupannya akan diwarnai dengan kebaikan. Itu yang ketiga, taufiquhu ila ta'at. Kemudian tanda yang terakhir yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya adalah halawatul iman. Sahih. Halawatul iman. Mendapat manisnya keimanan. Mendapatkan manisnya ketaatan merupakan salah satu tanda atau indikator seseorang mendapatkan kehidupan yang baik, seorang mendapatkan kehidupan yang bahagia. Halawatul iman, manisnya keimanan, itu adalah suatu, kalau ilmu dalam balaga adalah majas. Karena iman itu dapat dirasakan dengan manis. Seperti halnya madu. Madu bahkan terasa manis. Akan tetapi ini perlu kita garis bawahi bahwasanya tidak semua orang bisa merasakan manisnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan manisnya halawatul iman, halawatul ta'at. Karena layaknya madu. Karena madu tidak semua orang bisa merasakan manisnya madu. Kecuali hanya orang-orang sehat. Apalagi orang yang memiliki, yang tidak sehat panca inderanya, pasti tidak akan bisa merasakan manisnya madu. Begitupun dengan halawatul iman. Dan bahkan halawatul iman ini baiknya ibarat pohon. Dan manisnya itu adalah buahnya. Dan imannya itu adalah pohonnya. Dan manisnya tidak akan bisa berbuah kecuali memang pohonnya sudah menancap, mendalam di dalam tanah. Akarnya sudah menjalur kokoh. Baru bisa merasakan namanya manis keimanan. Kemudian lantas siapa orang-orang yang dapat merasakan manisnya keimanan sehingga menjadi pertanda bahwasanya hidupnya bahagia? Rasulullah SAW menjelaskan. Dalam sebuah hadis, ada beberapa orang yang akan mendapatkan manisnya keimanan, manisnya ketaatan. Salasun, ada 3 golongan. Wajada fihi halawatul iman, yang bakalan mendapatkan manisnya keimanan, yang akan merasakan manisnya ketaatan. Yang pertama, an yakunallaha wa rasul ahabba ayyuhibballaha wa rasul mimma siwahuma. Yang seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Seorang mukmin harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari apapun. Maka dari itu, orang yang bukan berarti mencintai Allah dan Rasulnya itu hanya sekedarnya. Tidak. Akan tapi harus melebihi yang lain. Apabila kita sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain, melebihi diri sendiri, melebihi dari keluarga, baru kita akan bisa merasakan manisnya keimanan, manisnya ketaatan, dan hidup kita akan bahagia. Dan hidup kita akan menjadi baik. Dan hidup kita mendapat kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua, yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, golongan kedua orang yang akan merasakan manisnya keimanan, manisnya ketaatan adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mukmin atau seorang muslim yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai saudaranya karena semuslim, mencintai saudaranya karena semukmin, mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala dengan landasan iman. Maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya kebahagiaan dan akan mendapatkan manisnya keimanan dan mendapatkan manisnya ketaatan. Kemudian tanda yang terakhir. Golongan yang terakhir yang ketiga adalah ayyukraha ayyauda ila kufri kama ayyakzafu finnar kama yukrahu ayyukzafu finnar. Ketiga adalah orang yang malu, yang takut untuk kembali kepada kekufuran
sebagaimana ia takut untuk dilempar dalam api neraka. Maka dari itu, inilah 3 jenis manusia, 3 golongan manusia yang bakalan mendapatkan halawatul iman dan halawatul ta'at. Yang apabila terdapat pada diri kita akan merasakan manisnya keimanan dan hidup kita akan bahagia. Pemirsa Mutiara Hati dimanapun Anda berada, kesimpulannya adalah untuk menggapai kehidupan yang bahagia di dunia ini tidak hanya terlepas dari 4 tanda tersebut. Kalau menggapai kehidupan di akhirat pasti 1. Kalau sudah bahagia, standar bahagia yang menurut Islam di dunia sudah bahagia, pasti di akhirat kelak kita akan bahagia. Maka 4 tanda tersebut tidak terlepas dari yang pertama, rizqun halalan, rezeki yang halal atau memperoleh rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, al-qanaah, ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, berlapang dada menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda ketiga adalah taufiquhu ila taat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan, untuk melaksanakan ketaatan. Dan yang terakhir, halawatul iman, dapat merasakan manisnya keimanan, dapat merasakan manisnya ketaatan. Itulah 4 tanda-tanda kehidupan yang baik, 4 tanda kehidupan yang bahagia. Mudah-mudahan 4 tanda tersebut melekat pada diri kita sehingga kita menjadi hamba yang mendapatkan hamba Allah, yang mendapatkan rahmat Allah dan kasih sayangnya, sehingga kita menjadi hamba yang hidup dengan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.